Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran kali ini. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pewarisan sifat, materi kelas 9. Setelah di video sebelumnya kita membahas tentang kromosom, kita akan membahas lebih jauh apa saja yang ada di dalam kromosom. Jadi, apa saja di dalam kromosom. Oke, seperti yang sudah kita singgung sedikit di video sebelumnya, kromosom manusia berjumlah 46 atau 23 pasang di setiap inti sel tubuhnya. Kecuali di sel kelamin atau sel gamet, kromosomnya berjumlah 23 saja. Nah, sebuah kromosom terbentuk dari untaian DNA. Jadi, seperti dilihat pada gambar, kromosom ini jika kita uraikan menjadi sebuah benang yang melingkar-lingkar yang sangat panjang. Benang ini dinamakan dengan DNA. Kemudian di dalam DNA ini terdapat gen. Di dalam DNA ini ada yang namanya gen. Gen merupakan pembawa sifat pada makhluk hidup. Jadi dapat dikatakan gen adalah sepenggal DNA yang terdapat di dalam kromosom yang berfungsi mengendalikan pembuatan protein. Protein ini berguna untuk melancarkan reaksi di dalam sel tubuh dan sebagai zat pembangun tubuh. Nah, dapat kita lihat jadi urut-urutannya. Kromosom terbentuk atas untaian DNA. Dari untaian DNA yang panjang ini terdapat bagian-bagian. Nah, bagian-bagian itu dinamakan dengan gen. Kita lihat di sini. Ini adalah benang DNA yang sangat panjang. Nah, satu segmen atau satu bagian tertentu dari DNA ini adalah merupakan satu gen. Dan satu gen membawa satu sifat. Misalnya, gen ini membawa sifat rambut berbentuk lurus. Kemudian segmen di sini membawa sifat rambut berwarna hitam. Jadi setiap gen membawa sifat masing-masing. Nah, kemudian karena kromosom di dalam sel tubuh itu berjumlah 46, kita tulis dulu, berjumlah 46 atau 23 pasang, maka sel tubuh ini biasa dikatakan sebagai kromosomnya adalah diploid. Diploid atau 2N. Sedangkan pada sel gamet dia haploid atau hanya N saja. Ini adalah dua pasang, ini hanya satu tunggal saja kromosomnya. Nah, sehingga di sini apabila susunan DNA ini mengalami perubahan, maka otomatis sifat-sifat atau gen-gen ini juga akan mengalami perubahan. Kita lihat di sini bahwa untaian panjang DNA ini melingkar pada sebuah bola-bola ini yang disebut dengan protein histon. Jadi dalam kromosom ini tidak hanya berupa benang DNA saja, tapi juga ada beberapa protein dan DNA ini melingkari protein histon ini. Nah, kemudian karena kromosom itu berpasangan, kemudian bagaimana dengan posisi-posisinya? Nah, di sini saya ambilkan dulu sebuah gambar. Saya taruh di sini. Nah, letak kromosom dan gen. Dari gambar ini kita dapat lihat di sini, ini adalah kromosom 1, kromosom 2, dan ini adalah satu pasang. Nah, jika kita panjangkan benang DNA menjadi sebuah benang panjang di sini, maka di sini ada gen dan di sini juga ada gen. Gen ini berpasangan. Pasangan gen ini ada yang heterozigot, ada yang homozigot. Heterozigot artinya memiliki sifat yang sama. Misalnya di sini membawa bentuk rambut lurus, di sini juga membawa bentuk rambut lurus, maka disebut dengan homozigot. Kalau di pasangan gen ini membawa sifat yang berbeda, maka disebut heterozigot.
ini satu lurus, di sini misalnya rambut berombak, maka disebut heterozigot. Nah, gen ini posisinya berada dalam lokus gen atau tempat pada DNA di mana gen itu berada. Nah, di sini contohnya ada satu lokus gen yang hanya diisi satu gen. Di sini juga ada satu lokus yang diisi dengan 3 gen. Pasangan gen ini disebut dengan alel. Pada video selanjutnya akan kita bahas ketika terjadi fertilisasi atau pembuahan, sel gamet hanya memiliki satu buah kromosom yang tidak berpasangan, dan ketika bertemu dengan sel ovum kemudian menjadi satu pasang kromosom. Bagaimana dengan alel-alelnya? Tentu saja gennya ini bisa saja memiliki sifat yang sama, bisa saja memiliki sifat yang berbeda. Kalau sifat yang sama, maka sifat tersebut akan muncul. Kalau sifat berbeda, maka akan ada dua kemungkinan. Yang pertama, bisa saja salah satu mengalahkan yang lain. Misalnya di sini ada sifat rambutnya lurus dan yang satu adalah gen dengan rambut berombak. Bisa saja rambut lurus lebih kuat daripada rambut berombak, sehingga yang nampak pada si bayi nanti adalah bentuk rambut lurus. Atau bisa saja tidak saling mengalahkan tapi bercampur, misalnya membentuk rambut yang lurus tapi agak bergelombang. Nah, mekanisme persilangan sifat nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.